Silakan dilihat ke papan. Pelajaran hari ini kita tentang ubudiyah fikih. Kita masuk ke bab siwak. Kalau yang sekarang trennya sikatan. Sudahkah pagi ini? Sikatan sudah. Nah, ternyata bahasa sikatan itu bukan hanya ini anjuran dokter, ternyata sudah disunahkan oleh Rasulullah. Siwak ini hukumnya sunnah, bahkan kesunatannya ada hadisnya Rasulullah, seandainya tidak memberatkan umatku, maka pasti aku haruskan siwak di setiap sholatnya. Selain nopo kalimatnya ini mungkin hadisnya pulau yang menyampaikan agak keliru, tapi intinya seperti itu. Seandainya tidak memberatkan, pasti aku wajibkan di setiap sholatnya umatku waktu melakukan sholat sebenarnya. Itu hukumnya mustahabatun, disunatkan. Kapan fi kulli halin, di setiap apapun. Jadi membuat nyapu-nyapu siwakan itu disunatkan. Tidak nyapu-nyapu sikatan itu betul apa? Yang tidak diperbolehkan bilang kesunatannya itu kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi seorang yang berpuasa. Bahkan kekhawatiran dari batalnya puasa mungkin juga ada yang mengatakan bahasa Jawa ini bacine ambune wong poso niku luwih apik dibanding karo wangine minyak kasturi. Niki kesunatannya bisa hilang kalau bagi orang yang puasa. Tapi ada pendapat Imam Nawawi beliau tidak ada batasan bagi yang puasa ataupun tidak, yang awal baru puasa ataupun sudah tergelincirnya matahari. Menurut Imam Nawawi semuanya la karohata, tidak ada kemakruhan, semuanya disunahkan. Kemudian ada tempat-tempat waktu yang sangat disunahkan. Kalau bahasanya ini kan sunnah, tapi ada yang lebih ditekankan sunnahnya lagi, yaitu ketika berubahnya bau mulut disebabkan karena lamanya diam, orangnya diam saja meneng bukan ngomong. Nah, akhirnya bau mulutnya berubah. Kenapa toh? Karena kita kan musyarakah, bertemu dengan orang lain. Jadi sampai bahasa bau mulut pun itu dibahas sebagai salah satu kesunahan dianggap adatnya. Ataupun juga karena memakan sesuatu yang membuat bau mulut itu membuat mulut kita berbau. Contohnya makan bawang, brambang ataupun hal-hal yang lainnya. Kalau yang dulu bahasanya dicontohkan kan lebih mudah, bawang, brambang. Kalau yang lainnya sekarang makanannya aneh-aneh. Jadi pokok sesuatu yang membuat bau mulut. Yang pertama itu ditekankan kesunatannya untuk bersiwakan. Yang kemudian disunahkan kembali al-qiyamu minan naumi, bangun tidur. Nah, biasanya kalau memang bangun tidur itu biasa paling utama para perempuan selalu menjaga. Kalau yang laki-laki ya butuh ya, kalau mau tidak ujian. Uang dari tangi turu butuh jalan mancing terus kadang sampai lari. Nonton sholat betul sikatan. Padahal asiwaku itu disunahkan bangun tidur langsung sikatan. Kemudian yang terakhir di dalam kitab Al-Qur'annya yang terakhir kesunatan yang ditekankan itu ketika mau melakukan sholat. Jadi ada nilai hukum sunnahnya, sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Seandainya tidak memberatkan umatku, pasti aku mewajibkan mereka untuk siwakan di setiap sholatnya. Karena 2 rakaat yang menggunakan siwak itu lebih utama berapa kali derajatnya. Jadi derajat jamaah sama derajat melakukan kesunatan dengan siwak itu juga berbeda. Kalau kitab-kitab yang lain yang lebih lebar keterangannya, contohnya membaca Al-Quran itu juga ditekankan kesunatannya. Isfirulul asnan itu maksudnya berubahnya gigi yang akhirnya kuning, dan itu juga disunahkan.
disunahkan. Yang tepat bagaimana caranya bersiwakan? Yang pertama niat. Jadi siwaknya itu sikatan mawon itu punya niat unsur sikatan, niat unsur siwakan. Kemudian menggunakan tangan kanan dan diawali dari yang kanan. Kemudian juga rongga-rongga tenggorokan itu juga disogoi. Di sikatan kan tentu bagian disogoi imroran latifan dengan pelan. Itu nilai kesunatannya menggunakan siwak. Untuk hari ini pelajarannya fikih cuma fikih karena besok seandainya setelah siwak ini sebenarnya kan pelajarannya wudhu, karena wudhu adalah suatu yang sangat riskan. Saya tidak mau sebenarnya bukan siwak ini suatu yang dianggap enteng, tapi biar tidak mengganggu. Untuk pelajaran besok mungkin pelajarannya wudhu itu benar-benar dibahas, karena di setiap basuhannya saja itu bernilai ibadah. Wajah doanya gimana, tangan doanya gimana. Mungkin kalau ada waktu setelah bab dunia wudhu besok saya tuliskan doa-doanya. Dari bab siwak ada yang ditanyakan? Yeah. Kalau di zamannya Nabi siwak itu kan seperti kain ini kan? Iya. Nah itu kan kalau di zaman sekarang kan susah. Apalagi di sekarang misalnya untuk order itu apa termasuk siwak? Iya. Bahasa siwak ini kan sekarang ngetrennya sikatan. Tapi nilai kembali kesunatannya karena tidak Rasulullah tetap ada. Bukan sulit kita mencari yang namanya kayu Arab. Semuanya boleh disunatkan, digunakan untuk bersiwakan boleh. Termasuk salah satu menggunakan pasta gigi, sikat gigi dan pasta giginya itu juga disunahkan karena pasti bisa menghilangkan bau mulut itu ya. Selain juga, jadi boleh mau pas waktu mau sholat bangun tidur pasti sikatan. Kalau yang dulu kan belum ada sikat, adanya kan siwak. Mau sholat kita bawa sikat itu juga boleh. Bawa sikat itu siwak. Ini siwak berdoa ya. Hukumnya kan ini cuma bedanya kita agak terbiasa. Biasanya kalau sholat itu baru pakai siwak saja. Tapi seandainya sama membawa, enggak kan enten, mungkin kalau laki-lakinya sudah lihat, kalau mbak-mbaknya pas waktu berjamaah dengan ibu-ibu jarang sekali kalau mukenahnya harus dibuat. Dia sok-sok nih, gila nih. Tapi kalau laki-laki sampai mungkin pas waktu berjamaah ini bagel contoh nih, bukan itu justru yang gantian pelan ini dia sok-sok nih juga dia sok-sok nih. Terus nanti ningali, itu boleh karena nilai siwak itu sesuatu yang kasar, yang dianggap tidak boleh dan tidak bolehnya itu tidak sah sholatnya betul, tidak sah dianggap kesunatannya. Contohnya kita laki-laki kerjanya kasar, tangannya kasar, ngalang-ngalang kayak sikat, itu dari sikatan itu bisa bersih giginya, tapi nilai sunahnya itu tidak ada. Dari tubuh kita itu tidak ada sunatannya. Tapi kalau baju itu boleh, tapi keabdalan kesunatannya itu tetap menggunakan kayu Arab yang dari Arab sana, itbah Nabi. Makanya pas waktu pulang umroh, pulang haji itu musuh tahun oleh bangga kayu, itu sampai ada harganya larang kepada sampean tersana sedang melampaui kesunatannya. Dari jawaban ini, yang lainnya, masnya? Gitu. Di bahasa Jawa koproh. Oke. Bahasa koprohnya niku nggih. Tapi bahasa sunahnya tetap dapat. Berarti nopo? Bahasa kasarnya niku. Kalau yang tadi malam saya sampaikan gini. Yang perlu dihati-hati, ini mungkin kelewatan lagi. Mungkin kalau besok pelajarannya terlewati lagi, kita bahas lagi nggak apa-apa. Biasanya mungkin dari sampean niku bukannya kesulitan, tapi tidak ada waktu untuk menyuci bajunya. Otomatis banyak bertebaran para bos-bos laundry, gitu. Akhirnya melondrikan. Nah, yang perlu diperhatikan, mereka melondrikan bukan laundry bajunya sama satu saja, mereka melondri banyak baju. Yang dikhawatirkan ketika baju-baju itu dikumpulkan jadi satu, ada yang berangkat memang benar-benar najis, bajunya sama cuma kotor, contohnya biar bersih. Dan itu harus diperhatikan.
Kita ngerti ini mungkin caranya membersihkannya ini bagaimana. Enten sing dikum nopo dikocor. Kalau yang sedikit kok dikum otomatis harus diperhatikan kelihatannya bajunya bersih tapi belum tentu suci. Kalau begitu mau nyari tempat yang pasti suci meskipun tetap kotor teman-teman. Kalau bisa bajunya yang bersih dan juga suci. Nah, yang seperti itu juga diperhatikan karena kelihatan sholatnya bagus tapi ternyata bajunya sebenarnya tidak suci. Karena salah satu syarat untuk biar sahnya sholat ketika tempatnya suci, badannya suci, bajunya juga suci. Nah itu juga perlu diperhatikan. Jadi nggak cuma promo laundry harga 1 kilo 1.000 dibanding 1 kilo 4.000, dilihat 4.000 tapi kan kotor itu yang pun bolak-balik belak sini itu cuma sekali, meskipun gerakan bila 1 kali. Pakai nopo nih kok, deterjen bila 1 kali. Bila 1 kali bukan apa-apa, tetap wangi dan yang lainnya, tapi harus perhatikan kesuciannya. Selain yang ditambahkan kebersihannya, karena jarak dulu.